Tuhan yang akan kita baca nanti dari kitab Injil Matius pasal 3, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan sebelum kita membaca, kemudian merenungkan, bahkan memberikan respons terhadap sapaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Pada minggu Advent yang kedua ini Tuhan, kami tertunduk dengan penuh keharuan yang luar biasa, karena Tuhan masih tetap setia bersabda kepada kami. Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang peduli dengan perjalanan hidup kami, dan terutama pada waktu kami sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Hari ini kami akan mendengarkan berita tentang panggilan Tuhan, agar supaya kami bertobat dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan. Karena itu kami sadar bahwa dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, kami dapat mendengar bahkan memikirkan firman-Mu, tapi pastilah itu tidak luput dari kepentingan-kepentingan kami. Kadang-kadang apa yang menyenangkan, itulah yang kami dengar, dan kami buka telinga kami lebar-lebar. Tapi begitu itu menyangkut masalah yang seringkali kami hindari, maka telinga kami pun walaupun terbuka, tapi kami arahkan pada pendengaran yang lain, yang lebih menghibur. Karena itu kami memohon kuasa-Mu menguasai hati, pikiran, dan seluruh yang ada pada kami, supaya kami sungguh-sungguh hanya terarah kepada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan dengan leluasa, karena kami hamba-hamba-Mu mau mendengarkannya dengan pertolongan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Demikian kesaksian penginjil Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung.
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian jauh saudara-saudara pembacaan kita dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sambutlah Sang Damai Sejahtera dengan bertobat. Itu tema Advent kedua kita hari ini. Apa istimewanya sih bertobat? Bukankah tiap-tiap hari Minggu kita juga mengaku dosa? Apa yang istimewa, saudara-saudara? Pasti ada yang istimewa. Karena ini dikatakan bahwa sambutlah Sang Damai Sejahtera dengan bertobat. Yang pertama yang ingin dikatakan adalah bahwa Natal yang kita rayakan itu bukan sekedar mengulang-ulang perayaan gerejawi. Apalagi masa raya Natal, perayaan Natal sekarang makin lama makin menjadi sangat duniawi. Saudara-saudara, jadi saya teringat, kadang-kadang saya ingin sekali gereja yang saya layani itu bisa seperti romo-romo terapis yang di Wonosobo. Di Wonosobo itu ada sekelompok romo yang tidak melayani paroki, tetapi tugasnya adalah berdoa. Dan di dalam sebuah berita yang pernah dirilis oleh Kompas beberapa tahun yang lalu, di situ dikatakan pada waktu Natal mereka menyalakan lilin, berdoa, memuji Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, mengadakan refleksi. Sudah tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Dan tatkala ditanyakan, bukankah Yesus yang hadir Sang Damai Sejahtera itu justru bukan memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia memikirkan orang banyak. Ia menjadi sama seperti manusia. Rasul Paulus dengan tuturan yang indah dia mengatakan, ia yang sama dengan Allah dalam rupa Allah itu mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Bahkan, kenapa bahkan? Karena mati di kayu salib menurut Ulangan itu adalah, dan itu adalah hukum Taurat, mati terkutuk karena kepeduliannya dengan orang yang menderita karena kungkungan dosa dan pergumulan hidup. Jadi saudara-saudara, yang kecil saja sebetulnya ada yang baru. Jadi banyak hal sebetulnya yang kita bisa tobati. Bahkan saudara-saudara, istilah tobat entah apa yang terasa, terpikir oleh kita. Kalau di dalam bahasa Jawa di daerah saya ada kapok, saudara-saudara. Ada yang bermain-main, kapok katanya, bukan kapok ya. Kalau kapok itu barangkali yang dari Purwokerto dan sebagainya. Tapi di daerah saya enggak kapok gitu ya. Kapok opo gitu ya, kapok apa? Kapok Lombok katanya. Sekarang kepedesan, besok cari sambel lagi. Itu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena itu masalah yang dipakai di dalam Alkitab, istilah dalam Perjanjian Baru yang dipakai adalah kata metanoia. Beberapa orang di antara kita lalu ingat akan toko buku Kristen yang pernah hadir di Bintaro Plaza, sekarang udah pindah ke BSD. Metanoia itu adalah
sikap hidup, sikap jiwa yang berbalik. Kalau dulu dia hanya menyenangkan keinginan daging, sekarang ia membenci diri karena ia melakukan perlawanan, bahkan penistaan terhadap Allah. Terbalik, bahkan meninggalkan itu. Sesuatu yang sama sekali 180 derajat terbalik. Itulah metanoia. Karena itu saudara-saudara, saya akan mulai dengan yang sederhana saja, yang kadang-kadang kita anggap bukan dosa. Saya teringat, dan pada waktu membaca-baca di internet, itu ada satu cerita pendek yang ditulis oleh Leo Tolstoy, pengarang dari Rusia. Pada tahun 1885, artinya abad ke-19, dia menulis sebuah cerita pendek, Where Love Is, God Is. Di mana kasih itu ada, di situ ada Allah. Nah, melalui cerita ini, Leo Tolstoy mengajar pada kita bahwa dalam banyak hal yang kita anggap sepele, itu ternyata serius masalahnya. Di dalam, entah di kota mana, in a certain town, istilah yang dipakai, hiduplah seorang tukang sepatu yang bernama Martin Afdeilet. Susah banget, maaf. Pokoknya Martin lah ya namanya ya. Dia tinggal di ruang yang kecil, di basement, miskin, seorang diri, seringkali mabuk-mabukan, seringkali mengatakan kata-kata yang tidak bagus. Kenapa? Dia merasa hidupnya sangat tidak menyenangkan. Beberapa kali istrinya melahirkan, anak yang dilahirkan belum sampai besar meninggal. Terakhir dia melahirkan anaknya sampai 3 tahun, istrinya meninggal. Kemudian anak ini diboyong, dia tidak kerja pada orang tapi mandiri, supaya bisa mengawasi anaknya. Apa mau? Tuhan itu kadang-kadang seperti mempermainkan nasibnya. Belum besar, anak ini juga meninggal. Lalu dikatakan oleh Martin, untuk apa saya hidup? Saudara-saudara, sebetulnya dia adalah orang yang cukup baik, penolong. Kalau membuat sepatu bagus, tidak pernah dia membuat asal-asalan. Tetapi saudara-saudara, dia mempunyai masalah dengan dirinya, dan dia anggap itu biasa saja. Bahkan dia kadang-kadang mempertanyakan Tuhan tidak adil. Apakah ada di antara kita yang kadang-kadang bertanya seperti itu? Saya tidak tahu. Nah saudara-saudara, Leo Tolstoy kemudian membuat suatu cerita yang bagus. Martin kemudian sesudah 8 tahun dia ditinggalkan anaknya itu, dia bertemu dengan seorang pastor dari sebuah biara yang terdekat dengan dia. Kemudian dia curhat. Dia mengatakan, aku kadang-kadang merasa tidak perlu, bosan hidup. Kenapa Tuhan tidak panggil aku? Hatiku hampa. Dibiarkan oleh Romo dari biara Troitsa itu. Lalu lama-lama dibiarkan, kemudian ditanya, sebetulnya Pak Martin, sebagai manusia aku tanya, apa sebetulnya tujuan hidupmu? Untuk apa kamu hidup? Saya tidak tahu. Saya hanya melanjutkan saja. Toh semuanya yang saya cintai sudah tidak ada, dan orang juga entah cinta pada saya atau tidak, saya juga tidak tahu. Saudara-saudara, dia berdosa atau tidak? Pasti berdosa.
Kalau dia datang ke gereja ini pasti dia juga mengaku dosa. Tapi seberapa besar dosanya dan dampaknya bagi hidupnya. Lalu dikatakan, Pak Martin, kamu mesti mempunyai suatu pandangan yang hebat. Kamu bukan hidup untuk dirimu sendiri. Seolah-olah kamu yang paling menderita di dunia. Kamu juga tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan sewenang-wenang. Bisakah kamu mengasihi istrimu lebih daripada Tuhan mengasihi istrimu? Bisakah engkau mengasihi anak-anakmu lebih daripada Tuhan mengasihi anakmu? Kamu mesti mempunyai pikiran yang jauh ke depan. Untuk apa kamu? Untuk siapa kamu hidup? Kamu harus hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini filosofi sekali bagi Pak Martin. Lalu dia mengatakan, bagaimana Romo? Mesti bagaimana saya mengasihi hidup untuk Tuhan? Begini ajalah, saya kasih Alkitab. Kasihlah Alkitab. Dan kebetulan yang waktu itu yang dia sangat perhatikan surat atau Injil Lukas. Injil Lukas itu luar biasa karena di dalamnya ada dikatakan Tuhan mencari orang yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan sebagainya. Tuhan mengasihi. Dan setiap kali dia membaca, dia terenyuh, dia nangis. Mulailah dia tidak mabuk-mabukan lagi. Mulailah dia sudah kurang marah-marah. Gitu. Menuduh-nuduh orang. Sudah kurang. Tapi kemudian satu kali Tuhan memberikan suatu pengalaman rohani kepada Pak Martin ini. Suatu malam dia mendengar dengan jelas, aku Yesus Kristus, besok aku datang ke rumahmu. Ke rumahku? Wah, terus mulailah dia membuat teh yang dalam tempat yang besar, teh yang istimewa, membuat bubur, apalagi di sana kan dingin ya. Waduh, dipanasi. Yang lain pokoknya yang enak-enak. Suatu ketika siang hari tetangganya laki-laki itu sempoyongan. Kenapa kamu mau pulang nih, Pak? Kedinginan saya. Mampir. Minum ya, minum. Mau tambah lagi? Tambah. Makasih Pak Martin. Pulanglah dia. Tunggu lagi agak siangan. Ada ibu muda dengan mendekap anak bayi. Anak bayi itu menangis, merintih, kelaparan, kedinginan. Ibu itu juga pucat, mendidil, menggigil. Ibu, masuklah. Bu, kenapa? Saya istri prajurit, Pak. Suami saya sedang bertugas. Kemarin saya makan, pagi ini belum sarapan. Ibu-ibu yang memberikan air susu ibu, tahu bahwa anaknya pasti tidak dapat susu. Nah, kalau tidak dapat susu, anaknya juga kelaparan, kedinginan. Lalu diberikanlah minum susu, makan bubur, kuat lagi, jalan lagi. Siangnya lagi seorang pedagang apel, bawa keranjang begitu. Nggak laku Pak Martin. Tiba-tiba baru lebih nggak laku. Ada anak rupanya, nyabet, langsung nyerobot, mau lari. Weh, diteriaki. Dan kemudian Pak Martin, nak, jangan lari, nak, jangan lari. Kamu lapar? Iya Pak, jangan lari. Ambil, makan, aku yang bayar. Ibu jangan dimarahi. Nih, aku bayar. Senja habis, dia mengatakan, mana Tuhan kok enggak datang? Lalu, agak ba'da maghrib gitu ya. Istilahnya yang di sini kan sering dipakai begitu ya. Ba'da maghrib mengatakan, Yesus, Martin, aku sudah datang dalam diri tetanggamu yang kamu kasih minum. Aku datang dalam diri ibu yang mendekap anak yang kedinginan. Saudara-saudara, aku datang dalam ibu yang dagangannya enggak laku. Anak yang kelaparan sampai nyolong untuk makan.
engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Saudara-saudara mengertikah sekarang bahwa yang namanya pertobatan itu bukan yang besar-besar saja. Yang kecil seperti ini ternyata aku selama ini apa kesalahanku? Aku anggap Tuhan tidak peduli. Padahal Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku, apalagi kalau dosa kita besar. Seperti yang diceritakan di dalam kitab Injil Matius yang kita baca tadi. Gitu. Dan memang saudara-saudara, bukan hanya pada waktu perjanjian lama di mana Elia yang tampilannya mirip dengan Yohanes Pembaptis itu sampai mengatakan pertobatan, bertobatlah. Sebab memang sebagai umat Allah perjanjian lama, hidup mereka tidak berbeda dengan dunia ini. Karena itulah maka Tuhan itu sedih karena umatnya ternyata tidak berbeda dengan dunia ini. Padahal merekalah yang harus mengajak dunia ini untuk bertobat. Yang menjadi alat damai sejahtera bagi dunia ini. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus, Sang damai sejahtera itu akan datang. Dan kalau sekarang konteksnya adalah Yesus Kristus akan datang kembali. Ini bukan masalah filosofis. Apa benar? Kita yakin yang hadir di sini bukan mau mengatakan tidak benar. Semua mengatakan dunia ini yang oleh Ronggo Warsito, Joyoboyo dan sebagainya disebut sebagai zaman edan akan berhenti itu. Karena apa? Karena Sang damai sejahtera akan datang dan semua akan berhenti. Padahal kedatangannya tidak tahu. Kapan? Anak pun tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Karena itu sewaktu-waktu bisa datang. Tetapi kenyataannya banyak manusia yang tidak mempunyai sense of crisis. Ini makin dekat, tapi hidupnya makin tetap saja. Seolah-olah segala sesuatu biasa saja. Itu sebabnya maka kata-kata Tuhan tadi keras. Saudara-saudara, yang namanya pertobatan itu harus sungguh-sungguh keras. Orang yang bertobat itu merasa dirinya hancur, bukan apa-apa, tidak berdaya. Itulah orang yang bertobat. Tapi justru karena itulah maka diambil Tuhan. Dan kerasnya Tuhan itu nampak pada waktu ada orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis. Seolah-olah ini hanya tindakan simbolis dramatisasi saja. Padahal ini betul-betul terbuka di hadapan. Inilah Tuhan, hidupku itu seperti ini. Dia pikir sebagai anak-anak Abraham, mereka pasti selamat. Seperti juga kita kan kadang-kadang, oh Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa kasih setianya. Kita kan percaya kepadanya, aman. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Ini yang ngomong memang bukan Tuhan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis. Jadi kalau di Jakarta, barangkali yang bicara ini bukan Pak Gubernur, ini Wagub gitu loh. Kenceng gitu ya. Nah, saudara-saudara, tapi perhatikan, hai kamu keturunan ular beludak. Di dalam padanan daripada ini, yaitu yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas, sebentar saya carikan dulu kok. Oh ini. Lukas yang juga bicara tentang Yohanes Pembaptis, ditambahi saudara-saudara. Konkret yang namanya pertobatan. Jika mereka bertanya kepada Yohanes, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Datang pemungut-pemungut cukai, bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih
lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Prajurit-prajurit juga bertanya, dan kami apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes pada mereka, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara-saudara, memang namanya pertobatan itu harus betul-betul diberikan kesadaran bahwa orang itu tidak ada artinya kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat walaupun dia mengaku dirinya hancur luluh, dia akan dipulihkan. Saudara-saudara, baiklah kita sekarang mendengar sedikit bagaimana sih orang-orang perjanjian lama itu kalau bertobat. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat 6 itu Yesaya mengajak orang Israel itu mengaku dosa. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Apa sih najis itu? Ya, kalau kita itu, saya ingat-ingat tetangga saya dicium sama anjing kali ya, najis. Lah, najis kan? Apalagi yang congornya itu kan lendir gitu kan, gitu ya. Itu kan najis itu. Ngomong, ya toh, ya, pikiran kotor, najis. Kesalahan kami seperti, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudara, perjanjian lama yang saya baca dari Yesaya 64 ayat 6 ini sopan sekali. Dan itulah kesulitan dari lembaga Alkitab di dalam menerjemahkan. Padahal saudara-saudara, yang namanya kain kotor itu di dalam bahasa Ibraninya idim. Itu adalah sebuah plural, jamak, artinya banyak kain kotor. Ada yang mengatakan kain kotor itu apa toh? Gombal. Toh, gombal, kena oli, kena segala macam, masuk dalam got, ya toh, itu gombal. Oh, ya bisa saja. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, kalau kata yang idim tadi asalnya dari kata ida, padahal kalau ida di Indonesia bagus kan, nama banyak ibu, banyak nona yang namanya ida. Ida itu kalau di Israel, ibu-ibu hati-hati kalau bicara dengan ibu-ibu Israel, sebab ida, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya mau terus terang, ida adalah pembalut wanita. Bukan seperti pembalut wanita yang dijual di toko-toko serba ada. Orang yang berdosa di hadapan Tuhan mau dipulihkan, itu mengatakan dirinya, aku ini kotor. Tanya ibu-ibu. Dikatakan oleh masyarakat, orang yang seperti itu tidak boleh masuk kuil ini. Karena apa? Itu sedang najis. Di hadapan Tuhan, apa yang kita anggap baik, kadang-kadang itu tidak baik. Orang seperti pemungut cukai yang mengambil tadi itu, mengambil apa? Lebih itu. Mereka juga mengatakan, bukan hanya saya kok. Gitu. Jadi yang ketangkap itu apa? Itu yang ketahuan. Gitu ya. Hukum ke-11, jangan ketahuan, kata anak muda sekarang ini. Kalau ketahuan ya ditangkap. Tapi di hadapan Tuhan bisakah? Oh tidak, coba saja perhatikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke atas pohon ara. Dan ada, Tuhan Yesus, Zakheus ke atas pohon ara, dan dikatakan, Zakheus turun, aku akan datang ke rumahmu. Mau makan makanan korupsi, hidup di antara orang-orang kotor, sampah masyarakat. Rabi-rabi lain berjalan di depannya saja. Abunya dikebas-kebaskan karena apa? Abunya juga ikut haram itu. Yesus datang karena apa? Kekudusan Tuhan tidak dikuduskan oleh kekotoran manusia.
Kekudusan Tuhan menguduskan orang yang najis. Karena itu, pada waktu dia mengatakan, aku ini seperti kain kotor. Tuhan, aku pencuri, aku koruptor. Belum sampai diadili oleh KPK. Tapi di hadapan Tuhan, pandangan kasih-Mu sudah menembus jauh ke dalam hatiku. Tapi Tuhan, aku tahu sekarang Engkau memulihkan aku. Kain yang kotor ini menjadi berharga di mata-Mu. Karena itu, apa yang aku curi, aku kembalikan berlipat-lipat seperti hukum Taurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga demikian. Dalam 1 Timotius misalnya dia mengatakan, dan banyak kita harus belajar, sebab seringkali kamu orang berdosa ya, wow kamu orang berdosa sih, gitu ya. Lain, kita ini lain gitu. Tapi Rasul Paulus justru mengatakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa, supaya mereka tahu bahwa orang-orang yang datang pada Tuhan, betapapun dosanya, merah seperti kirmisi, diterima oleh Tuhan dan dipulihkan. Karena itu, pada waktu dia bertanya, apa tujuan hidupmu? Aku ingin, malah dalam Filipi 3 ayat 8 mengatakan, segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi, dalam pertobatan semua yang dulu yang dianggap, yang dikejar-kejar, yang hawa nafsu, nafsu kuasa, nafsu menguasai, nafsu membenci, itu dianggap sampah. Saudara-saudara, kata yang dipakai dengan sampah, kalau saya sebutkan kata aslinya, pasti para dokter dan para perawat bergidik. Karena kata yang dipakai adalah skubala. Dari kata skubalon, banyak sampah, bukan sampah biasa, bukan feses, karena feses itu adalah, maaf ya saya agak ngomong apa adanya, kotoran manusia yang sudah keluar, itu kata dalam bahasa kedokteran disebut feses, yang masih di dalam perut, yang berhari-hari gak bisa keluar, yang bikin mules, bikin gak karu-karuan. Kalau sampai gasnya keluar, orang lain yang kelimpungan, itu skubala itu. Jangan dipikir bahwa dulu yang kita anggap hebat, uang, kenikmatan, ketidakpedulian dan sebagainya itu hebat. Tidak, itu skubala. Bikin mules. Nah itulah sebetulnya saudara yang dimaksudkan dengan pertobatan. Karena sebetulnya kalau kita di hadapan Tuhan itu, kita tidak berarti kita itu hancur, kita kotor. Tapi syukurlah, pengakuan dosa dan pertobatan ini bukan untuk menjelek-jelekan diri, tapi justru kita diterima oleh Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perhatikan tadi Martin, dia merasa bahwa hidupnya sih bukan dosa, cuma kelemahan. Tapi toh Tuhan mengatakan, apa tujuan hidupmu? Mencari harta, mencari kesenangan, membiarkan orang terpuruk? Tidak. Kalau itu yang terjadi, kamu tidak ada artinya hidup. Kamu harus hidup untuk Tuhan. Dan kalau kamu hidup untuk Tuhan, kamu mesti hidup untuk dirimu sendiri. Kamu juga hidup untuk sesamamu manusia. Ke depan, kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita mengatakan, Tuhan, aku tetap orang berdosa, tapi aku sudah berbuat dan berusaha supaya aku menjadi berkat, aku menjadi bersih, aku menjadi tahir. Terimalah aku apa adanya Tuhan. Itulah saudara-saudara berita Advent pada hari ini.
Dan biar jangan ada seorang pun yang pulang tanpa sukacita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin.